Jadi ceritanya lu udah punya nih ya Android yang powerful, yang ganteng banget lah tuh HP yang bisa dipakai buat kerja berat. Mulai dari performa chipset ya, performa baterainya, performa kameranya kepake banget buat daily lu. Dan sesekali lu bisa buat ngegame berat di handphone Android utama lu. Itu perfection banget lah, udah cukup enough. Dan menurut gue udahlah nggak usah diganggu gugat untuk Androidan sebagai handphone utama lo. Tapi lu pernah nggak sih kepikiran buat punya dua HP, buat lo yang masih megang satu HP tapi dari perangkat sistem lain, operasi sistem lain, bukan Android, yaitu iPhone. Dan lo pernah kepikiran nggak sih, beli iPhone yang seri terbaru mahal yang nggak ngotak, beli yang murah juga yang seri lama juga mahal yang nggak ngotak. Kalau lu masih berpikiran seperti itu dan lu beranggapan iPhone yang jadul aja mahal, apalagi iPhone yang terbaru, jadi buat apa gitu, ya udah gue stay di Android aja gitu. Dan kalau coba lu iseng-iseng lihat harga, contohnya kayak iPhone 6 Plus, 6S Plus, varian yang gede-gede. Kenapa varian Plus yang gue bilang? Karena lu terbiasa Android dengan mAh yang gede, dan itu too way expensive mungkin bagi sebagian orang yang range harga di atas sejuta sampai 2 juta gitu. Apalagi lu udah punya handphone utama yang powerful, jadi kayak lu nggak ada kepikiran gitu buat beli iPhone dan pengen nyobain operasi sistem dari iOS. Dan kita coba flashback mulai dari iPhone 8 yang notabene-nya harganya dari 2 juta hampir ke 3 juta, yang kayak untuk sebuah handphone kedua tuh kayak overpriced ya kan, kayak mahal banget, kemahalan lah sebuah handphone untuk sebuah HP kedua. iPhone 8 di harga 2 juta hampir ke 3 juta. Dan ya gue yakin sih banyak lu yang udah punya handphone utama Android yang powerful mengurungkan niatnya untuk membeli sebuah iOS apalagi iPhone 8. Dan kita coba flashback untuk harga iPhone 7 yang notabene-nya harganya kayak 1 juta ke atas plus 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 menyentuh 2 juta, dan rata-rata kalau di gigabyte tertinggi dan varian full set ada aja masih yang jual 2 jutaan, yang which is tuh kayak buat handphone kedua apalagi handphone utama lo powerful banget ya kan, kayak anjir, kayak buat apa gitu gue keluar duit 2 jutaan untuk sebuah handphone kedua. Dan lagi-lagi user Android yang udah punya iPhone, yang udah punya HP yang enak banget, kayak mengurungkan niatnya untuk beli sebuah iPhone 7 yang dimana iPhone ini sudah cukup jadul. Kayak it's not fair gitu ya kan, kayak wanjir, kok kok gue pengen punya iPhone tapi mahal ya. iPhone sekelas iPhone 7 aja masih gue kayak pikir-pikir berat hati gitu untuk membelinya. Dan menurut gue itu wajar sih, karena untuk handphone kedua di harga 2 jutaan tuh kayak kayak apa ya, kayak kayak gue bisa loh gini memanfaatkan uang ini buat yang lain ketimbang buat beli HP 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 dan HP ya kan. Dan akhirnya user Android mengurungkan niatnya juga untuk membeli iPhone 7, dan dia coba untuk ngelirik-ngelirik iPhone 6 dan varian 6S. Dan tercenganglah dia untuk varian plusnya, harganya masih 1,5 juta ke atas. Dan untuk varian full set alias mulus-mulusnya hampir-hampir 2 juta juga. Dan ini dia yang bisa gue tawarkan ke lu adalah solusi yang tepat. Semua mulut gue mulut iklan berarti kan. Nah, ini adalah iPhone SE generasi pertama, first generation. Dan for information, iPhone ini adalah iPhone bypass. Dan for information juga, harganya jauh di bawah sejuta. Harga iPhone ini cuman ratusan ribu. Dan buat lo yang punya handphone utama Android yang sangat powerful, baterai gede, yang bisa dipakai serbaguna dan bisa dipakai kerja keras, menurut gue iPhone bypass seperti ini adalah iPhone yang cocok dijadiin handphone kedua, tapi versi penunjang aja ya. Dan menurut gue iPhone SE bypass seperti ini, kalau lu pakai, apa sih yang bisa lu rasakan untuk mensupport iPhone, untuk mensupport handphone utama lu? Yang bisa gue kasih tahu pertama adalah bypass yang satu ini, untuk versi bypass manapun itu iCloud, ID, semua itu masih clean, bisa dibuat baru lagi. Jadi lu buat account yang layaknya seperti iPhone pada umumnya. Dan gue nggak perlu jelasin plus minus bypass itu apa, tapi intinya ya lu bisa pakai secara normal kecuali sinyal. Nah, terus untuk, dan sekarang udah ada yang bebas seluler ya. Dan untuk kamera, kamera nggak ada masalah juga untuk kamera, fungsinya normal.
untuk iPhone bypass. Jadi ini benar-benar solusi yang tepat buat lo yang pengen pegang iPhone, pengen punya iPhone tapi cuman budget ratusan ribu. Gue bukan ngomong 1 jutaan loh, gue bukan ngomongin harga 1 jutaan lagi, tapi budget ratusan ribu, kameranya sama kayak iPhone pada umumnya, dan lo bisa dapetin di harga ratusan ribu. Untuk fungsi kamera normal semua cuy, normal semua men, gak ada masalah, no kendala untuk iPhone bypass. Dan gila sih, kayak apa ya, kameranya tuh kayak udah the best gitu, kayak udah nothing problem. Terus ya ini gue face to facein kameranya, menunya sama ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Dan buat lo yang pengen iPhone bypass ini, justru lo bisa langsung dapetin di online shop gue, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan very limited stock kan ini iPhone bypass, gue nggak fokus untuk kejual bypass, tapi buat lo yang pengen iPhone murah, harga cuma ratusan ribu, bisa dipakai buat menunjang handphone utama lu, linknya ada di deskripsi. Dan untuk urusan layar normal nggak ada masalah, nothing problem, pokoknya siap pakai, tampilan normal semua. Dan intinya iPhone bypass ini secara physically, secara menunya sebagai lu pakai ya layaknya kayak handphone biasa pada umumnya, tapi sometimes ada yang bisa pakai jaringan, ada yang tidak bisa pakai jaringan. Untuk iPhone bypass itu very recommended untuk dijadiin handphone kedua dan connecting to Wi-Fi. Nah, untuk pemakaian normal, aplikasi dan lain-lain, lu bebas download apapun itu. Dan lu bayangin, iPhone seharga ratusan ribu, lu bisa pakai buat download, lu bisa pakai buat ngegame, lu bisa pakai buat dap ya kan, buat denger musik, nonton video dan lain-lain. Dan benar-benar sama iPhone bypass itu seperti iPhone non bypass. Contohnya kayak iPhone SE yang gue jual, iPhone normal yang ada di toko gue, online shop gue, sama aja. Cuman dari segi fisik, kalau yang bypass ya lebih kayak lecet pemakaiannya lebih banyak dibandingkan iPhone yang normal. Dan sekali lagi gue bilang, kalau buat pemakaian normal, pemakaian kayak download aplikasi, bebas. Lu bisa download aplikasi game, lu bisa download aplikasi kayak social media dan lain-lain, lu bisa download di iPhone yang harga ratusan ribu ini. Dan ini adalah salah satu optional kenapa akhirnya online shop gue, toko gue menjual iPhone bypass. Sebenarnya gue males, tapi banyak banget, bang jual iPhone bypass dong bang, lu nggak jual iPhone bypass bang, ada yang katalog iPhone bypass dong. Kayak itu terngiang-ngiang di kuping gue dan di otak gue, dan itu kayak ngebuat gue ngeganjal gitu. Anjir, penonton gue, para penonton gue tuh pengen punya iPhone bypass gitu dan pengen beli gitu. Dan akhirnya gue adain katalognya untuk iPhone SE, iPhone SE generasi pertama bypass, dan ada varian lagi, ada iPhone 6 bypass juga, ada iPhone 6s bypass juga, nanti juga masuk iPhone 7 bypass juga. Jadi buat lo yang pengen iPhone harga cuma ratusan ribu, siap pakai, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan menurut lo gimana untuk iPhone bypass ya? Worth it atau tidak? Sebenarnya nggak worth it untuk dijadiin handphone utama, cuman handphone iseng-iseng buat dengerin musik, buat ngegame ringan, iPhone bypass itu very recommended dan very worth it. Dan buat lo yang pengen, linknya ada di deskripsi, dan langsung cus aja buat klik.